Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Baik, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Takrib dan insyaallah kita akan memasuki pembahasan al-jihad atau fikih yang berkaitan berkenaan dengan masalah al-jihad. Kitabul Jihad. Nah, silakan dibaca. Kitab jihad wasyara'itu dan syarat-syarat wujubil jihadi, wajibnya jihad, sab'u khisalin, ada 7 macam. Al-Islamu Islam, wal bulughu dan balik, wal aqlu dan berakal, wal hurriyatu dan merdeka, wal dzukuriyatu dan laki-laki, was sihhatu dan sehat, wat taqatu dan tekad dan kemampuan alal qital dalam membunuh, alal qital dalam berperang, untuk berperang, waman usira di apa jenenge, ditawan. Waman dan barang siapa usira ditawan minal kufari dari orang-orang kafir fa'ala ini maka atas 2 macam. Darbun yang macam pertama yakunu raqiqan, menjadi budak. Binafsis sabi, dengan hanya penawanan. Nafs di sini maknanya mujarrad, hanya. Sabi penawanan. Hanya sebatas penawanan. Iya. Wa humus sibyanu dan mereka adalah anak-anak, wan nisa'u dan wanita. Wadarbun dan macam yang kedua, la yariku tidak menjadi budak. Binafsis sabi, dengan hanya penawanan. Wahumur rijalu dan dia adalah laki-laki, dan mereka adalah laki-laki, al-balighun yang balik. Wal imamu dan imam mukhayyarun fihim, yang diberi pilihan. Diberi pilihan. Yang diberi pilihan. Bukan yang diberi pilihan, bukan sifat khobar ini. Dan imam diberi pilihan. Wal imamu dan imam diberi pilihan, mukhayyarun diberi pilihan, fihim dalam mereka baina arba'ati antara 4 asya hal. Al-qatlu bisa boleh dibaca al-qatlu. Membunuh, wal istirqaqu dan menjadikan budak. Niki wal mannu nih Ustaz. Wal man, iya. Napa nih Ustaz? Dan dibebaskan. Wal fidyatu atau dengan fidyah bil mali, atau dengan tebusan fidyah. Bil mali dengan harta, au bil rijali atau dengan laki-laki. Yaf'alu dia melakukan. Yaf'alu fa'ilnya balik ke imam. Dia melakukan min dzalika dari yang demikian itu, ma fihi maslahat, apa yang di dalamnya ada maslahat. Waman aslama dan barang siapa yang selamat qablal asri, masuk Islam. Aslama islimu islaman. Dan siapa yang masuk Islam qablal asri, sebelum menjadi tawanan, uhriza maka dia dijaga maluhu hartanya, wadamuhu dan hartanya, wasigaru auladihi dan anak-anak kecilnya. Wa yuhkamu lis-sabi dan hukum untuk anak
kecil Islami dengan Islam inda wujudi di sisi ketika adanya salah satu asbabin 3 sebab ayuslima jika dia Islam jika masuk Islam ahadu abawaihi salah satu dari 2 orang tuanya au yasbiyahu atau yasbiyahu menawannya sabji atau menawannya muslimun orang yang muslim munfaridan dengan dia sendiri. Halnya siapa? Sobi tadi. Halnya Sobi. Munfaridan. Munfaridan. Iya, munfaridan. Sendiri ya. Sendiri. Anabawaihi dari kedua orang tuanya au yujada atau dijumpai lakitan sebagai barang temuan fidal islami di negeri Islam. Baik, pembahasan tentang atau jihad yang mana di sini beliau mengawali dengan pembahasan syarat kewajiban jihad. Baik. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya jihad adalah termasuk syariat Islam. Jihad termasuk syariat Islam dan dia syariat yang disyariatkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan syariat ini tidak akan dihapus dan tidak akan terhapus. Jadi di zaman manapun tidak mungkin syariat jihad ini dihilangkan. Bahkan sampai akhir zaman, bahkan termasuk tanda kiamat adanya jihad yang besar. Adanya jihad yang besar, jihad kaum muslimin melawan Dajjal, jihad kaum muslimin melawan musuh-musuh Islam, ya. Baik. Dan jihad termasuk amalan yang paling utama di antara amalan-amalan fisik dan juga amalan-amalan harta. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan wadirwatu sanamil Islam al jihad fisabilillah. Dan puncak agama Islam itu ada di jihad. Karena jihad itu adalah tombak terpenting dalam menyebarkan Islam. Ya, tombak terpenting dalam menyebarkan Islam dan meneguhkan agama Islam. Maka di sini beliau membahas tentang masalah al-jihad. Maka beliau mengatakan qal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhala fasya jannati Allahumma amin. Kitabul jihad. Kitab al-jihad atau pembahasan masalah al-jihad. Perlu kita ketahui bahwasanya jihad hukumnya ada 2. Jihad hukumnya ada 2. Yang pertama hukumnya adalah fardu ain. Yang pertama hukumnya fardu ain dalam artian setiap orang wajib untuk ikut berjihad. Setiap orang wajib untuk ikut berjihad. Nah, ini kapan? Ini ketika dia atau daerahnya atau negerinya diserang oleh orang-orang kafir. Ketika di daerahnya, negerinya diserang oleh orang-orang kafir, maka seluruh penduduk kaum muslimin di situ diwajibkan untuk ikut berperang, berjihad melawan para penjajah kafir itu. Ya. Makanya ini termasuk yang mendorong semangat kaum muslimin yang ada di negeri kita Indonesia setelah datangnya dakwah Wali Songo, kemudian ada penjajah kafir, maka poin yang paling besar yang mendorong untuk merdeka adalah karena mereka belajar syariat Islam. Ya, belajar syariat Islam. Bahkan sebelum adanya orang-orang Belanda datang ke Indonesia, ya, kerajaan yang ada di Jawa, kerajaan Islam, ya Demak, dan sejak diawali dengan Demak itu sudah mempraktekkan hukum Islam, mempraktekkan hukum Islam sampai di zaman Diponegoro. Jadi di Masjid Agung, di Masjid Besar itu ada mahkamah, ada pengadilan Islam, hukumnya menerapkan hukum Islam. Kalau mencuri dipotong tangan, kalau dia berzina muhsan ya dibunuh, menerapkan hukum Islam, benar-benar hukum Islam. Ya.
Dan referensi atau buku induk para hakim itu ada 2, Fathul Mu'in sama Fathul Wahab. Ria paling ngerti ya? Ngerti Fathul Mu'in ya? Fathul Wahab ngerti? Oh, Fathul Wahab nggak tahu. Fathul Wahab syarahnya Manhajut Thullab, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau Fathul Mu'in jelas syarahnya Qurratu Ain, karyanya Al-Imam Al-Milibari. Ya, Zainuddin Al-Milibari. Fathul Mu'in sangat jelas, sangat masyhur ya. Dan Fathul Wahab. Ya. Semuanya fikih Syafi'i. Ya. Jadi itu referensi utama. Kemudian sampai zamannya Diponegoro, ya. Bahkan dalam sejarah yang disebutkan bahwasanya apa yang menjasari Pangeran Diponegoro sampai melakukan perang, menjadi pemimpin untuk memimpin perang kaum muslimin di Jawa dan mengadakan perang Jawa, perang terbesar yang mengalahkan VOC, hampir mengalahkan VOC dan membuat kerugian besar. Itu alasannya ya karena ada syarat jihad dalam Islam. Ada syarat jihad dalam Islam. Bukan seperti yang diceritakan dalam buku sejarah. Karena orang-orang Belanda mau membangun jalan melewati kuburan. Iya, melewati kuburan leluhurnya. Itu mungkin salah satu sebab yang melandasi, tapi itu bukan sebab utama. Ya. Bukan sebab utama. Itu disebutkan dalam babat menceritakan Diponegoro disebutkan. Maka ala-kulihal, makanya setelah perang Diponegoro sempat tak sampaikan bahwasanya disampaikan juga oleh para sejarawan bahwasanya setelah perang Diponegoro habis itu VOC memikirkan bagaimana cara mematikan Islam. Kalau ditumpas langsung diperangi mereka akan bangkit. Maka caranya tetap biarkan Islam, tapi jangan pelajari hal-hal yang bisa membangkitkan semangat mereka atau mengetahui ternyata di Islam ada hukum ini loh. Maka dimatikanlah kajian fikih, dimatikan kajian hadis, yang ada tinggal tasawuf. Ya, yang ada tinggal mengolah batin, berakhlak baik, berakhlak mulia. Ya, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih nggak dipelajari. Ya, baik. Nah itu kalau orang kafir datang ke negeri kaum muslimin, maka wajib bagi seluruhnya untuk angkat senjata dan berperang. Ya. Baik. Nah, dan itu tidak dibahas di sini. Maka yang dibahas di sini itu adalah hukum yang kedua. Yang kedua, hukumnya bisa fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya. Baik. Nah, kalau hukumnya fardu kifayah, maksudnya apa? Yaitu ketika negeri kita tidak diserang, tapi kita yang keluar dari negeri untuk melakukan peperangan. Entah kita menyerang ke negeri orang kafir atau kita bertemu di jalan. Ya, seperti perang yang dilakukan oleh Nabi di jalan, bukan di negeri orang kafir, bukan di negeri orang muslim, tapi di medan tertentu. Atau kita melakukan ekspansi. Ya, pergi ke negeri Mesir, itu juga jihad. Maka ini hukumnya fardu kifayah. Dalam artian kalau ada yang sudah melaksanakan, maka tidak berdosa semuanya. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan, semuanya bisa apa? Bisa berdosa. Nah, kalau untuk yang kedua, maka disebutkan beliau ada beberapa syarat. Nah, di sini yang akan beliau sampaikan. Kalau musannif rahimahullah wa syaraitu wujubil jihad, dan syarat kewajiban jihad. Maka syarat ini berlaku bagi jihad yang hukumnya fardu kifayah. Karena nanti diantara yang disyaratkan adalah dzukuriah, dia laki-laki. Nah, kalau fardu ain, jihad fardu ain tadi, bahkan wanita pun perang. Ya, bahkan wanita pun wajib, ya, fardu ain semuanya gitu. Baik, sab'u khisalin, ada 7 jenis atau 7 macam syarat. Baik, dimulai dari syarat yang pertama, al-Islam, orang Islam. Maka yang masuk dalam pasukan kaum muslimin untuk berjihad ya adalah orang Islam. Maka orang kafir enggak diminta untuk ikut jihad. Meskipun kafir dhimmi itu kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka mendapatkan jaminan keamanan. Mereka enggak diajak untuk jihad. Merangi siapa? Merangi dulurmu misalkan. Pada kafir ya.
Enggak diajak. Syarat yang pertama Islam. Yang kedua al-bulugh, balik. Maka anak-anak yang belum balik enggak ada kewajiban untuk ikut. Enggak ada kewajiban untuk ikut. Sebagaimana dalam kisah sahabat Ibnu Umar ketika di perang Uhud mau ikut, kata Nabi, jangan, kamu belum balik. Di perang Khandaq baru diperbolehkan oleh Nabi. Kita sudah balik umur 15 tahun. Baik, yang ketiga wal aklu, dan berakal. Maka orang gila enggak boleh ikut. Atau ya kalau mau ikut ya silakan, tapi enggak ada kewajiban untuk ikut. Yang keempat wal hurriyatu, orang merdeka. Maka budak tidak ada kewajiban untuk ikut. Ya. Karena tidak ada kewajiban untuk itu ikut. Baik. Kemudian yang kelima wadzukuriyatu, dan laki-laki. Maka wanita tidak diwajibkan untuk ikut. Kalau ikut ya boleh, tapi enggak wajib. Ini syarat wajib. Syarat wajib itu dalam artian mereka enggak wajib. Tapi kalau mau ikut ya boleh saja. Ya. Kemudian yang keenam wasihatu, sehat. Maka orang yang sedang sakit, ya entah itu sakit ini nggak bisa bangun dari tidurnya ya sampai asabahu maradun muq'id gitu ya, sakit yang sudah nggak bisa membuat bangun atau sakit yang cukup keras, maka tidak wajib hadir. Yang ketujuh waqaqah, dan kemampuan alal qital, untuk berperang. Baik, kemampuan untuk berperang. Nah, apa bedanya asihah sama tokoh? Apa bedanya sehat sama kemampuan untuk berperang? Bukankah orang yang sakit itu tidak mampu untuk berperang? Ya. Karena di sini orang yang sakit memang tidak mampu untuk berperang. Ya. Tapi tidak hanya terbatas orang sakit. Orang cacat dia sehat tapi tidak mampu untuk berperang. Misalkan tangannya buntung, ya apa perangnya? Nggak bisa. Kecuali kalau memang dia sebagai ahli strategi, bisa tetap wajib ikut. Ya, tangannya buntung nggak bisa, atau kakinya buntung nggak bisa jalan, loh gimana perangnya? Kecuali tadi kalau ahli strategi misalkan, ya mampu untuk berperang al-qital. Ya, atau dia mampu untuk perang, tapi mau berangkat nggak ada biaya, sedangkan biaya dari negara hanya terbatas. Ya, maka nggak ada kewajiban bagi dia. Baik, nah di sini akhir dari pembahasan masalah hukum jihad dan yang berkenaan dengannya. Kemudian beliau membahas tentang hukum tawanan perang. Karena pastinya nanti ketika orang berperang, ya pasti nanti akan menghasilkan tawanan ketika perang dalam peperangan. Maka di sini bagaimana hukumnya tawanan perang? Kalau kita sudah dapat tawanan perang, faqal musannifur rahimahullah ta'ala wa man usira, dan siapa yang ditawan minal kufari, dari orang kafir, fa'ala dzarbaini, maka dia terbagi menjadi dua jenis. Kalau ada tawanan, ini maksudnya tawanan berarti orang ya berarti orang. Adapun selain orang maka masuk harta. Ya, masuk harta. Kalau ada orang yang masuk dalam tawanan perang, maka terbagi dua jenis manusianya. Jenis yang pertama dzarbun, ya. Baik. Jenis yang pertama, ya, beliau mengatakan yakunu raqiqan. Jenis pertama ini mereka ketika ditawan otomatis langsung menjadi budak. Ya, otomatis langsung menjadi budak. Ya, dan tidak ada pilihan untuk dibunuh. Jadi yang pertama ini mereka otomatis jadi budak dan nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Ya. Ya. Mereka otomatis menjadi budak binafsi as-sabi, hanya dengan ditawan. Jadi ketika mereka sudah berhasil dikumpulkan bersama tawanan yang lain, mereka otomatis sudah dipinggirkan dulu. Ini budak, wis calon budak. Jadi mereka nggak akan mungkin dibunuh. Sudah ini calon budak semuanya. Baik. Siapakah mereka? Wahum, dan mereka adalah asibyan, anak-anak yang belum balik. Anak-anak yang belum balik. Maka nggak boleh kalau dalam tawanan perang ada anak-anak belum balik kemudian dihukum bunuh, nggak boleh. Ya, nggak boleh dihukum bunuh. Kalau misalkan dibunuh maka dihukum bunuh oleh imamnya, pemimpinnya, maka dia harus wajib mengganti, dimasukkan ke dalam ghanimahnya. Mengganti kalau anak itu misalkan jadi budak harganya berapa. Ya, ganti. Wan nisa, dan perempuan.
ya, dan perempuan. Meskipun wanita itu pahlawan, hero yang bisa berperang, apakah tetap nggak boleh dibunuh? Karena dia bisa melawan, tetap nggak boleh dibunuh. Tetap nggak boleh dibunuh. Nah, ini yang pertama. Baik. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau mendapati ada anak kecil dan wanita yang terbunuh dalam medan perang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, membenci bahwasanya ada sampai ada anak kecil dan wanita yang terbunuh di medan perang. Lah di medan perang aja lo nggak boleh dibunuh, apalagi sudah jadi tawanan. Baik. Yang kedua, wadarbun, dan jenis yang kedua, la yariku binafsis sabji. Yang jenis kedua, mereka tidak otomatis menjadi tawanan, tidak menjadi orang yang tidak menjadi budak dengan hanya ditawan. Ya. Dan siapakah mereka? Mereka memiliki mereka memiliki dua sifat. Yang pertama, wahum, mereka adalah ar-rijal. Yang pertama laki-laki. Syarat yang kedua, al-balighun, yang balik. Jadi kalau laki-laki yang balik, maka ini tidak otomatis jadi budak. Lah terus bagaimana? Maka di sini beliau sebutkan hukum bagi jenis yang kedua. Ya, apa hukumnya? Beliau mengatakan wal imamu, dan imam di sini maksudnya adalah pemimpin perang. Baik itu khalifah atau panglima perangnya. Baik itu khalifah atau panglima perangnya. Mukhayyar, diberi pilihan. Fihim, pada diri mereka. Him balik ke rijal al-balighun. Apa pilihannya? Baina arba'ati asya, di antara 4 hal. Maka dia boleh pilih salah satu. Tapi pilihan yang pertama apa? Pilihan yang pertama adalah beliau mengatakan al-qatlu. Pilihan yang pertama dibunuh. Pilihan pertama. Baik. Jadi pilihan pertama dibunuh. Jadi boleh bagi pemimpin yang ini fulan bunuh mereka. Ya. Tapi keputusan itu diambil dari apa? Nanti di terakhir kita lihat. Jadi keputusannya itu ada landasannya kenapa ngambil keputusan itu ya. Yang kedua, pilihan yang kedua wal istirqaq. Wa di sini maknanya ya, atau pilihan. Jadi bukan semuanya. Wal istirqaq yang kedua adalah dijadikan budak. Mereka diambil fulan ini jadi budak. Yang ketiga walman, alman. Man itu dibebaskan tanpa tebusan. Sudah dibiarkan saja. Itu alman. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan imma mannan wa imma fidaan. Ya. Yang ketiga adalah al-fidyah. Al-fidyah di sini bukan fidyah fidyah berfidyah gak poso atau fidyah ini bukan. Al-fidyah sini namanya al-fidah. Al-fidah maknanya penebusan. Dibebaskan dengan ditebus. Ditebusnya dengan apa? Nah, ditebusnya dengan pilihan. Ya, pilihannya fidyah tadi apa? Tebusannya dengan 2 pilihan. Bisa bilmal, dengan harta. Berarti mungsuh bayar sejumlah uang, sejumlah harta untuk ngambil tawanan tadi. Atau pilihan yang kedua birrijal, dengan manusia yang sama. Maksudnya apa? Misalkan kaum muslimin ada yang jadi tawanan di orang kafir. Kita habis perang, kita berhasil menawan musuh. Maka boleh tuker-tukeran. Nah, kaum muslimin ditukar dengan orang ini. Boleh. Ya. Maka ditebus dengan sesama laki-laki, sama manusia. Maksudnya birrijal di sini ya dengan sama tawanan dan perang. Kemudian di sini beliau menyebutkan dhobit atau rambu-rambu yang harus dipakai seorang pemimpin atau panglima perang dalam mengambil keputusan ini, 4 ini. Milih mana? Beliau mengatakan yaf'alu al-imam, melakukan imam atau pemimpin tadi, min dzalika, dari hal tersebut yang sudah disebutkan, al-qatl, dibunuh, atau istirqaq, atau al-man, atau al-fidyah. Ya. Beliau mengerjakannya berdasarkan apa? Ma fihil maslahatu. Apa-apa yang di dalamnya ada kemaslahatan. Ya.
Ma di sini fa'ilnya yaf'alu ya. Yaf'alu ma fihil maslahah min dzalika gitu. Ma fihil maslahah, apa yang ada kemaslahatan. Jadi nggak boleh hanya hawa nafsu, nggak hanya dendam semata misalkan. Ya, peperangan sebelumnya saya diserang sama orang ini, iki wong panik patenone. Misalkan, nggak boleh. Baik, kalau misalkan, bagaimana kalau masih bingung? Ya apa ya? Ya bingung. Kena diapakno misalkan. Ya. Maka nggak boleh langsung memberikan hukuman sesuai hawa nafsu. Harus benar-benar dimusyawarahkan atau dipikirkan, dia memikirkan dengan betul memikirkan kemaslahatan umat. Nggak boleh langsung secara hawa nafsu. Kalau misalkan masih belum bisa mengambil keputusan, maka mereka semuanya dipenjara dulu. Biarkan dulu dalam penjara. Nanti kalau sudah ada keputusan baru diputuskan. Baik. Kalaulah mereka misalkan sudah dipenjara sebelum ada keputusan, Baik. Kalau misalkan mereka masuk Islam setelah jadi tawanan, tapi hakim masih bingung, iki gorong kayak pilihan, masih belum berikan pilihan. Jadi hakimnya masih bingung ini gimana ya enaknya. Terus tiba-tiba mohon maaf Pak, saya mau masuk Islam, misalkan tiba gigi ya masuk Islam gitu ya. Iya, pengen kok aku dihukum mati bisa masuk Islam. Misalkan kemudian dia masuk Islam, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya dia diperbolehkan, silakan masuk Islam, ya silakan masuk Islam, dan dia menjadi kaum muslimin, bagian dari kaum muslimin, selamat nyawanya, nggak mungkin dihukum, ya nggak mungkin dihukum, tapi hartanya tetap diambil. Diambil. Ya. Jadi yang selamat nyawanya saja, hartanya enggak. Tapi kalau dia masuk Islam sebelum berhasil ditawan, dalam peperangan mau dibunuh di tengah peperangan, dia masuk Islam, belum ditawan, maka ini akan disampaikan oleh beliau. Waman aslama, dan siapa yang masuk Islam qoblal asri, sebelum ditawan. Ya, maka ini pembahasannya. Sebelum ditawan, ahraza, atau di situ uhriza ya. Ya, bisa juga ahraza. Kalau ahraza takdir fa'ilnya adalah man, maka dia sendiri yang menjaga. Kalau uhriza maka naibul fa'il. Naibul fa'ilnya ya man, atau naibul fa'ilnya maluhu ya. Karena dia aslinya maf'ul dan fa'ilnya mahdhuf, takdirnya man. Baik. Kita baca sesuai yang ada di kitab saya. Ahraza. Jadi dia sudah menjaga malahu, hartanya. Wadamahu, dan darahnya. Maka kalau dia masuk Islam sebelum ditawan, tidak boleh diambil hartanya dan dia tidak dibunuh. Enggak boleh. Beda kalau pas sudah ditawan tadi. Ya. Baik. Sampai sini pembahasan berikutnya, beliau membahas tentang hukum anak-anak. Hukum anak-anak tentang keislaman mereka. Beliau mengatakan, wasigharu auladihi, dan anak yang kecil, sighar yang kecil, auladihi anak-anaknya, anak-anak orang kafir maksudnya. Oh, wasigharu afan. Ini masuk wasighar auladihi. Ahraza malu wa damahu wasighar auladihi ya. Jadi ini ya yang dijaga juga anak-anaknya yang masih kecil. Jadi tidak diambil. Baik, pembahasan berikutnya. Wa yuhkam qal musannif rahimahullah, wa yuhkamu, dan dihukumi li sabiyyi, bagi anak kecil yang belum balik, bil islami, dengan keislamannya. Dalam artian otomatis anak kecil yang belum balik dia hukumnya muslim. Inda wujudi thalathati asbabin, ketika ada 3 sebab. Maksudnya adanya 3 sebab, tidak harus semuanya terkumpul, tapi salah satu dari 3 sebab. Jadi anak itu dihukumi otomatis dia muslim ketika dia terdapat pada dirinya salah satu dari 3 sebab berikut. Baik. Sebelum itu, alasannya kenapa kok di sini akan dilihat seperti dipermudah.
anak kecil itu dia Islam. Karena sejatinya anak kecil itu lahirnya ala fitrah. Al fitrah. atas putih. Iya, al fitrah. Maka dia dihukumi dia muslim. Baik, ketika ada 3 sebab. Yang pertama, an yuslima, masuk Islam ahadu abawaihi, ayahnya atau salah satu dari orang tuanya. Meskipun salah satu saja. Maka kalau ada anak yang lahir dari bapak yang muslim, ibunya kafir. Misalkan. Ya. Maka anaknya ikut bapaknya muslim. Ya. Atau dua-duanya kafir aslinya. Dua-duanya kafir aslinya. Ya. Kemudian salah satunya masuk Islam, misalkan ibunya masuk Islam. Kemudian anaknya lahir. Maka anak ikut agama ibunya muslim. Karena kalau dalam urusan agama, anak itu ikut yang paling asyraf, yang paling mulia, itu Islam. Yang paling mulia. Ya. Jadi ada misalkan ada pasangan beda agama. Anaknya agamanya ikut siapa? Agamanya ikut muslim. Siapa yang muslim ikut itu. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, ya, ini salah satu orang tuanya muslim saja, otomatis dia muslim. Apalagi dua-duanya muslim. Ya, jadi nggak usah tanya. Barek cilikku ya apa mlebu Islami. Ya lahir wis muslim. Aja takok ya apa mlebu Islami gitu. Wis lahir muslim ya, lahir wis muslim. Yang kedua, atau yasbiyahu, menawan anak kecil itu muslimun, seorang muslim. Berarti yang menawan seorang muslim. Dan anak kecil tadi munfaridan, dalam kondisi sendirian ketika ditawan, an abawahi, dari kedua orang tuanya. Dari kedua orang tuanya. Jadi ketika perang, dapat hasil tawanan perang, kemudian si anak tadi, anak yang belum balik, ditawan orang muslim, maka dia dihukumi apa? Muslim. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia sendiri dari kedua orang tua. Kalau dia bersama orang tuanya di tawanan perang itu, maka dia ikut agama orang tuanya. Orang tuanya misalkan kafir, ya dia ikut kafir. Tetap dihukumi apa? Kafir. Ya, misalkan jadi budak nanti, dia jadi budak kafir. Beda kalau misalkan dia muslim, jadi budak muslim. Baik. Kemudian yang terakhir, au yujadu, atau didapati laki pon. Ya, anaknya tadi lakit, ini hal ya, halnya anak tadi. Anak kecil tadi lakiton, terbuang atau ditemukan. Fidaril Islam, di negeri Islam. Buka pintu, tiba-tiba ada anak bayi nangis. Di negeri Islam. Agamanya apa iki? Maka dia muslim. Maka dia muslim. Buka pintu, yang buka orang kafir. Di negeri muslim. Maka apa agamanya anak ini? Muslim. Maka wajib bagi orang kafir tadi menyerahkan kepada hakim atau pada pihak yang berwenang, kemudian dokumen anak itu muslim, kemudian diberikan kepada orang muslim. Nggak boleh diasuh sendiri sama orang kafir tadi. Ya, di negeri Islam. Dan di sini tidak sebutkan, termasuk juga dia dihukumi muslim kalau anak ini ditemukan di negeri kafir, dalam artian mayoritas orang kafir, tapi ada kaum muslimin di situ, meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Misalkan di Amerika lah, mayoritas orang kafir, tapi ada sedikit muslim. Maka dia dihukumi sebagai apa? Muslim. Dihukumi sebagai muslim. Baik. Kemudian ada satu faedah, ya, kita tambahi satu faedah. Kalau ada anak kecil, orang tuanya dua-duanya kafir, otomatis dia apa hukumnya? Kafir. Belum balik, dia sudah meninggal. Bagaimana nasibnya di akhirat? Anak kecil belum balik sudah meninggal, tapi anak orang kafir. Bagaimana nasibnya di akhirat? Ada banyak khilaf atau ada banyak pendapat di antara para ulama, tapi yang asah, yang paling kuat, sebagaimana disebutkan oleh Khatib dalam Al-Iqna, ya, dalam Al-Iqna ini, beliau mengatakan yang paling sahih, di akhirat mereka masuk surga. Di dunia dihukumi seperti orang kafir. Jadi ketika di dunia dimandikan, boleh dimandikan, dikafani silahkan dikafani, tapi haram disolati dan boleh untuk dikuburkan.
Ya, di dunia dihukumi orang kafir, tapi di akhirat dia masuk surga. Maka itu bisa jadi kuis. Siapakah manusia yang di dunia dia kafir, tapi di akhirat masuk surga? Ya, maka ini jadi lughzun. Jadi dalam fikih itu banyak alghaz, banyak tebak-tebakan itu. Ya, banyak tebak-tebakan dalam fikih itu. Makanya sampai ada seorang ulama atau beberapa fuqaha menulis kitab yang mengumpulkan teka-teki fikih. Ya, alghazul fuqaha gitu ya. Teka-tekinya para ahli fikih. Banyak. Ya. Ya, banyak dia. Baik. Ya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.